Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qawilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat wa qala alaihi ssalatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Jangan ngobrol. Mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawassul dengan membaca suratul Fatihah ini, kita doakan dan kita berdoa. Pertama kali kita berdoa dan kita doakan orang-orang tua kita, guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai dan siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran dan waktunya untuk pondok pesantren Nurul Ilmi ini, kita doakan ya mereka yang telah meninggal dunia. Ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka. Ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka. Ya Allah, lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu. Ya Allah. Dan juga kita berdoa khususnya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, siapapun guru-guru dari pondok pesantren Nurul Ilmi ini atau siapapun yang terlibat di pondok pesantren Nurul Ilmi ini, seluruh santrinya, majelis gurunya atau siapapun, dan kepada mereka kita sebutkan tadi yang sudah meninggal dunia, dan kepada seluruh wali santri, dan kepada siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran dan waktunya yang masih hidup, kita doakan. Ya Allah, berikan kesehatan lahir dan batin. Ya Allah, ya Allah, luaskan dan berkahi yang rezeki yang Kau berikan kepada kami dan mereka. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya Allah, mudahkan segala urusan pondok pesantren Nurul Ilmi ini, urusan pendidikannya, urusan pembangunannya, urusan para santrinya, guru-gurunya dan semua wali santrinya. Ya Allah, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan membahas hadis yang ke-7, halaman 9. Hadis yang ke-7 halaman 9. Tolong dibuka. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-9. Lihat hadis yang ke-7. Tuh, hadis yang ke-7. Coba lihat. Sudah. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr
sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini bukan namanya kalau dalam bahasa Arab. Ini adalah kunyah. Kalau bagi perempuan Ummu, kalau bagi laki-laki Abu Hurairah atau Ummu Salamah. Itu bagi perempuan Ummu Abdurrahman misalnya, Ummul Mukminin. Itu gelar-gelar seperti itu adalah sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat dan budayanya orang Arab dari dulu bahkan sampai saat ini. Nah, Abu Hurairah ini namanya sebetulnya Abdullah bin Sakhar, ya, Abdullah bin Sakhar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha agung, siapa Allah itu, la yanzur, tidak melihat. Allah itu tidak melihat ila ajsamikum, kepada fisik-fisik tubuh kalian, mau ganteng, mau cantik, mau tinggi besar, mau kecil, itu nggak dilihat oleh Allah. Mau pendek, mau kurus, mau gemuk, nggak dilihat oleh Allah. Wala ila suwarikum, dan Allah pun tidak melihat kepada tampilan kalian. Nggak dilihat oleh Allah tampilan kalian. Mau pakai baju mahal, mau pakai baju murah, ya, mau pakai baju jas, mau pakai baju koko, mau pakai peci hitam, mau pakai peci putih, tampilan kalian tuh nggak akan dilihat oleh Allah. Arti nggak dilihat di sini, tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Allah tidak lihat kepada fisik kalian dan kepada tampilan kalian. Walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah itu melihat kepada hati kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begini, manusia itu terdiri dari 3 dimensi. Dengerin, jangan ngobrol sendiri, kebiasaan, susah banget dikasih tahunya. Manusia itu terdiri dari 3 dimensi. Dimensi pertama itu fisik, tubuh. Itu dimensi pertama, yaitu ajsam, ya, ajsamun, tubuh, fisik. Dimensi yang kedua, manusia itu terdiri dari roh atau nyawa. Itu dimensi kedua. Dimensi ketiga, hati atau apa yang ada di hati. Dimensi tubuh
termasuk jenis kelamin, termasuk tinggi atau pendek, kulit putih atau kulit hitam, rambut keriting atau rambut biasa, hidung mancung atau hidung tidak mancung, itu fisik. Itu oleh Allah nggak dilihat, apalagi diminta pertanggungjawaban, nggak dilihat. Kenapa? Karena ini kita tidak bisa, istilahnya kita terima jadi. Bentuk fisik kita ini terima jadi. Laki-laki lahir sebagai seorang laki-laki itu terima jadi laki-laki. Perempuan lahir sebagai seorang perempuan itu terima jadi lahir sebagai seorang perempuan. Tidak bisa minta-minta. Ya, itu di luar kendali kita sebagai makhluk. Kita nggak pernah minta kepada Allah untuk lahir sebagai laki-laki. Yang perempuan pun nggak pernah minta kepada Allah lahir untuk jadi seorang perempuan. Itu di luar kendali kita. Kita nggak pernah minta lahir kulit sawo mateng. Orang Jepang, orang Korea, orang Cina itu nggak pernah minta lahir untuk mempunyai kulit putih dan mata sipit. Orang Afghanistan, orang Pakistan, orang Arab, khususnya laki-lakinya itu nggak pernah lahir untuk jadi orang Arab, jadi orang Pakistan, jadi orang Afghanistan, nggak pernah. Dan mayoritas mereka itu jenggotnya tebal-tebal, nggak pernah tuh minta lahir untuk seperti itu. Wanita-wanita Indonesia dibilang tinggi yang enggak, dibilang pendek yang enggak, dibilang mancung ya pesek, dibilang pesek juga kadang-kadang ada yang mancung. Enggak pernah bisa kita mohon kepada Allah, kita terima jadi. Artinya soal fisik, soal tampilan fisik itu di luar kendali kita sebagai makhluk. Karena di luar kendali, maka Allah nggak lihat. Ya paham ya? Jadi kenapa innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah nggak melihat kepada bentuk tubuhmu dan kepada tampilan tubuhmu. Nggak dilihat oleh Allah. Kenapa? Karena itu di luar kendali kita. Ya, nih yang kulitnya putih, nggak pernah minta itu untuk lahir berkulit putih. Oke? Yang hidungnya mancung itu nggak pernah lahir untuk punya hidung mancung. Yang punya pipi tembem, ada yang tembem pipinya. Ribut sekali aja cukup. Yang pipinya tembem nggak pernah lahir untuk mempunyai pipi tembem. Itu semua adalah di luar kendali kita. Maka dalam Islam itu kita nggak boleh menghina, meremehkan tampilan fisik orang. Dengerin, dalam Islam itu kita haram menghina tampilan fisik orang. Tak boleh. Tentang ganteng, wah sombong dengan gantengnya, ya nggak ada arti. Mentang-mentang cantik, ganteng dengan bangga dengan kecantikannya. Itu nggak dinilai oleh Allah. Mau tampilan fisik Anda besar, gagah, mau tampilan fisik Anda kurus, mau tampilan fisik Anda kulit sawo mateng, kulit putih, mata sipit, hidung mancung, itu semua tidak ada sama sekali akan dinilai oleh Allah. Kenapa? Karena semua itu adalah di luar kendali kita sebagai makhluk.
Itu dimensi pertama, diri manusia atau yang namanya manusia. Dimensi yang kedua yang ada pada tubuh manusia itu dimensi ruh, nyawa. Pertanyaannya, kapankah nyawa itu mulai menyatu dalam tubuh manusia? Jawabannya berdasarkan hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dzalika thumma yakunu mudghatan misla dzalika fayursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha. Nah, ini fayanfukhu fihi ruha. Setiap kita dimensi yang pertama, dimensi fisik tubuh, tampilan tubuh, mau ganteng, mau jelek, mau cantik, mau biasa, kulit hitam, kulit putih, itu gak dilihat oleh Allah. Rambut keriting, rambut tidak keriting, gak dilihat oleh Allah. Orang Afrika hitam kulitnya, orang India, orang Pakistan jenggotan, orang Arab juga hampir semua jenggotan. Itu nggak dilihat oleh Allah tampilan fisik. Kenapa tampilan fisik nggak dilihat oleh Allah? Karena tampilan fisik manusia itu dia tidak bisa kendalikan. Dia terima jadi. Itu dimensi pertama. Karena tampilan fisik itu manusia terima jadi, manusia tidak bisa mesen, nggak bisa. Maka tampilan fisik itu adalah tampilan yang memang manusia terima jadi, dan dia nggak bisa mengendalikan. Kenapa tampilan fisik? Karena manusia nggak bisa mengendalikan tampilan fisiknya, dia terima jadi. Ya, jenis kelamin laki-laki perempuan itu tidak bisa dikendalikan. Makanya itu kenapa Allah tidak melihat kepada tubuh manusia ketika kepada suarikum, katanya tampilan fisikmu nggak dilihat, karena itu di luar kendali manusia. Nah, yang kedua, dimensi yang kedua pada tubuh manusia adalah ruh dan nyawa. Nah, pertanyaannya, kapan manusia itu dihembuskan nyawa ke dalam tubuhnya? Ketika dia di dalam rahim ibunya, ketika umur 120 hari dari pertama terjadinya persenyawaan antara sperma dan ovum dalam rahim. Sperma itu mani laki-laki, ovum itu mani perempuan. Ketika dia bertemu antara sperma laki-laki dan sperma perempuan di dalam rahim seorang ibu, kalau dia jadi, maka akan jadilah apa yang disebut dengan janin. Nah, perkembangan pertama janin itu 40 hari pertama masih berbentuk nutfah, masih berbentuk mani, tapi dia berkembang. Kemudian 40 hari kedua berbentuk alaqah, gumpalan darah. 40 hari ketiga baru berbentuk namanya gumpalan daging. Pas umur 120 hari fayursalu ilaihil malaku, Allah mengutus malaikat. Ngapain? Fayanfukhu fihi ruha. Ketika itulah Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan nyawa. Maka ketika seorang ibu hamil 4 bulan 120 hari atau 120 hari, maka disitulah janin mulai hidup dan mulai dia bergerak. Sampai nanti 9 bulan, dan ketika 9 bulan akhirnya dia lahir dan baru namanya keluar dari rahim ibunya, dan pertama kali untuk dia berada di bumi ini. Nah, makanya itu tampilan fisik itu manusia nggak bisa mesen-mesen, nggak bisa mengendalikan. Nah, ruh
Ini Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran, ya, ada firman Allah dalam Al-Quran tentang ruh. Yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Manusia akan bertanya kepadamu tentang ruh. Allah bilang, hai Muhammad, manusia akan bertanya kepadamu tentang ruh. Qul, ya, yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Katakan kepada manusia itu bahwa urusan ruh atau nyawa itu adalah urusan Tuhan. Tapi yang pastinya ketika ruh itu masih menyatu dalam tubuh manusia, maka tubuh itu hidup. Itu pastinya. Tubuh itu hidup dan berkembang, dan bisa merasa bahagia, bisa merasa sedih, bisa merasa senang, dan segala perasaan. Namun tubuh itu secara fisik dia butuh yang disebut dengan makanan dan minuman dan segala apapun yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun ruh dia nggak butuh yang namanya makanan itu. Yang dia butuhkan adalah, ya, apa yang disebut dengan siraman-siraman rohani, yang disebut dengan nasihat-nasihat yang bersifat rohani. Nah, ruh ini kalau sudah berpisah dari tubuh itu sudah mati dan membusuk. Makanya dalam Islam itu kenapa kalau orang meninggal dunia harus cepat diurus mayatnya, karena tubuh manusia itu paling cepat membusuk, paling cepat membusuk. Hai, udah cukup. Tubuh itu paling cepat membusuk. Ya, kalau sudah membusuk sudah. Makanya itu orang meninggal itu cepat disegerakan masukkan ke liang lahat, karena tubuhnya sudah tidak bernyawa. Kalau sudah tidak bernyawa, maka tubuh itu akan lama-lama akhirnya menyatu dengan tanah, dan tulang belulang pun akan bisa akhirnya juga hancur pada waktunya. Nah, itu manusia dan semua makhluk yang bernyawa tak terkecuali kita. Suatu saat kita pasti akan mati. Kalian akan mati. Semua kita akan mati. Nggak ada yang abadi di dunia ini. Apalagi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini usianya paling banyak hanya 60-70 tahun. Walaupun memang ada yang umur 70 ke atas, 80-90 ada, tapi jarang sekali. Tapi kondisi fisiknya juga kalau sudah umur 80 ke atas itu sudah bermasalah. Ya, karena Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun." Barang siapa yang aku panjangkan usianya sampai usia lanjut, "Wa man nu'ammirhu," aku panjangkan usianya sampai usia lanjut, nunakkisu fil khalqi, aku balik kondisi tubuhnya. Kulit sudah mulai, ya, keriput, sama dengan anak bayi umur sebulan 2 bulan tuh juga kulitnya keriput. Hanya anak bayi dagingnya belum tumbuh, kalau nenek-nenek, kakek-kakek dagingnya sudah menyusut. Anak kecil itu cerewet, nangis kalau udah dia nggak tahu bapaknya capek, ibunya capek, pokoknya kalau belum dikasih apa kemauannya tetap nangis. Kakek-kakek, nenek-nenek juga biasanya juga cerewet. Hanya cerewetnya anak kecil, imut-imut, cerewetnya orang tua. Anak kecil baru lahir tuh matanya belum bisa melihat, ataupun melihat baru masih bersifat belum terang penglihatannya. Orang tua pun kadang-kadang matanya sudah mulai tidak maksimal ketika dia muda. Ya, bahkan masih muda pun sudah banyak yang pakai kacamata minus, tebalnya bukan main. Anak kecil giginya belum tumbuh sehingga ompong.
Orang tua pun, nenek-nenek, kakek-kakek, giginya pun sudah nggak ada, ompong juga. Hanya bedanya anak kecil giginya belum tumbuh, orang tua giginya udah pada habis semua. Anak kecil nggak punya kekuatan tenaga bisa bawa air 1 ember. Ada anak bayi bawa air 1 ember? Nggak ada. Nenek-nenek, kakek-kakek pun kalau sudah berumur, jangankan bawa air 1 ember, bawa air 1 gelas pun kadang-kadang nggak kuat. Itulah kondisi manusia kalau dipanjangkan oleh Allah usianya secara fisik. Dia akan dibalik kondisinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu, karena kita akan mati, dengerin Habibi, kamu tuh udah balik, udah kelas 3, ini yang kelas 4 nih. Setiap manusia kalau sudah balik, itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Semua. Hei, yang badin, yang benar dengerin. Kalau kamu sudah balik, laki-laki cirinya adalah sudah mimpi basah, perempuan sudah haid. Itu cirinya sudah balik. Kalau berakal sehat, dia sudah mukallaf. Arti mukallaf apa? Dibebankan untuk menjalankan hukum syar'i. Yang wajib ditinggalkan dosa, yang haram dilakukan berdosa. Paham? Dan jangan jadi orang dablek, susah dibilangin. Tahu nggak dablek? Jangan bermental budak. Mental budak itu al-abdu yudrabu bil aso wal hurru takfihil isyar. Orang yang bermental budak itu susah dibilangin, gak ngerti-ngerti dikasih tahu. Kalau kata orang kampung itu tambeng. Kalau kata orang Jawa dablek. Itu bermental budak. Susah dikasih tahu, nggak bisa dinasihatin. Nah, kenapa manusia bisa bermental budak nanti? Sebabnya karena hatinya tidak bersih, hatinya kotor dengan egonya. Jadi manusia itu mestinya kalau akalnya dipakai, nggak diletakkan di dengkul tuh otak. Tahu nggak? Otaknya dia apa? Dipakai, nggak ditaruh di dengkul. Itu semestinya diberikan isyarat, itu udah ngerti, nggak diulang lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar itu. Jadi orang-orang yang suka melanggar hukum, melanggar disiplin, apalagi melanggar hukum Allah, nggak tahu halal, nggak tahu haram, itu orang yang bermental budak. Tahu nggak bermental budak? Bermental budak ini maunya diapain? Ya, kadang-kadang kalau belum diberikan sanksi yang tegas, yang berat, masih aja diulang. Al-abdu yudrabu bil aso. Maka jangan kita menjadi orang yang susah diatur. Jangan kita menjadi orang yang ngeyel, dablek. Jelas? Jadilah orang takfihil isyarah wal huru takfihil isyarah. Orang merdeka yang bermental terpelajar, yang bermental orang merdeka, itu cukup diberikan isyarat sudah ngerti, nggak diulang-ulang lagi. Jangan dimulai untuk bermental budak itu, nanti kamu akan diperbudak oleh hawa nafsumu. Sekali lagi, jangan dimulai bermental budak itu. Kamu sudah mulai, nanti kamu akan diperbudak oleh hawa nafsu. Ngerti nggak? Nah, itu dimensi kedua. Manusia adalah dimensi roh. Roh ini kapan baru masuk menyatu ke tubuh manusia? Ketika umur 120 hari. Dari waktu pertama terjadi persenyawaan antara sperma dan ovum dalam rahim ibunya. Dan berkembang. Nanti pas 9 bulan 10 hari biasanya lahir. Jadilah manusia mungil.
ya, yang akhirnya lama-lama melalui proses besar akhirnya dewasa dan jadi tua. Kadang-kadang ada yang tidak sampai tua meninggal. Nah, maka usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ya, ruh itu bukan urusan kita, terima jadi kita. Tapi ingat, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Gak ada yang gak mati. Kurang berkuasa apa seorang yang bernama Fir'aun? Ujung-ujungnya Fir'aun juga mati. Kurang kaya apa seorang yang bernama Qarun? Qarun ujung-ujungnya juga mati. Jadi berlimpah bagaimanapun harta seseorang, itu nggak akan bisa menyetop yang namanya kematian. Bahkan Fir'aun matinya dalam keadaan hina, ditenggelamkan oleh Allah. Di mana? Di Laut Merah. Dan sebagai bukti kepada umat manusia, mayatnya diselamatkan dengan cara banyak masuk garam atau air laut ke dalam perutnya, sehingga ketika ditemukan mayatnya Fir'aun masih utuh. Dan sekarang kalau Anda pergi ke Mesir, Habib udah 2 kali masuk, namanya Museum Nasional di Kairo, Mesir. Itu ada di situ mayatnya Fir'aun sampai sekarang bisa disaksikan. Itu berkuasanya, zolimnya bukan main, itu yang namanya Fir'aun. Kejam dan sadisnya bukan main. Ujung-ujungnya juga mati. Qarun kayanya bukan main. Nggak ada orang, bahkan mungkin sampai kapanpun, kata dalam ilmuwan banyak mengatakan seperti itu, sampai kapanpun manusia di dunia ini tidak akan pernah punya harta, aset, nilai asetnya, bukan banyak, nilai asetnya sebanyak yang dimiliki oleh Qarun. Qarun juga mati dalam keadaan hina. Terjadi gempa bumi, dan dengan istana-istananya, harta-hartanya Qarun dan orang-orang yang setia menjadi pengawalnya ditenggelamkan oleh Allah ke perut bumi. Itulah Qarun. Maka jangan bangga menjadi orang dianggap orang kaya, jangan bangga dianggap sebagai orang yang berkuasa, apalagi sombong dan zalim. Semua akan berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan ya, sakit yang paling sakit itu ketika nyawa dipisahkan dari tubuh manusia, namanya sakaratul maut. Kenapa? Karena nyawa itu seumur hidup menyatu dalam tubuh. Maka ketika nyawa dipisahkan oleh malaikat Israel dari tubuh manusia, ketika itulah sakaratul maut itu begitu dahsyat dan begitu sakit rasanya. Kita semua akan mengalami itu. Subhanallah. Gak usah jauh-jauh. Gigi yang nyatu di tubuh kita, gigi aja yang sudah goyang begitu, kita cabut, itu sakitnya bukan main. Itu baru gigi yang kecil. Gigi aja, kalau kata dokter cabut ya Pak, iya. Kalau nggak pakai obat bius, sakitnya setengah mati itu. Mungkin bisa pingsan menahan sakitnya itu. Itu gigi, gimana nyawa berpisah dengan tubuh. Maka jangan main-main dengan sakaratul maut. Makanya itu kita harus mempersiapkan bekal agar ketika kita sakaratul maut dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibikin sakaratul maut kita ketika itu tidak menderita. Kapankah, siapakah orang yang matinya tidak menderita? Yaitu orang yang matinya husnul khotimah. Siapa orang yang mati husnul khotimah? Itu ada dalam Al-Quran. Salah satu contohnya orang yang mati husnul khotimah, yaitu dalam surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 30. Apa kata Allah? Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya hamba-hamba yang berkata
Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang berkata Rabb kami, Tuhan kami yang menciptakan kami, yang mengatur segala aspek kehidupan kami, dari kami bangun tidur sampai tidur kembali, hanya Allah. Dan ucapan itu bukan cuma di mulut. Sumastaqomu, dia istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu ada 3 aspek. Orang yang istiqomah harus terpenuhi 3 aspek. Aspek yang pertama, mabda'u hayatihi lillah. Mabda', prinsip hidupnya adalah lillah. Itu orang yang istiqomah. Apapun yang dilakukannya lillah. Prinsip hidupnya adalah lillah. Kemanapun kakinya dilangkahkan lillah. Itu orang yang istiqomah. Mabda'u hayatihi lillah. Kemudian orang yang istiqomah itu yang kedua, manhaju hayatihi. Manhaj hidupnya, perjalanan hidupnya, ya. Perjalanan hidupnya, manhaj hidupnya itu adalah fillah. Selalu berada di jalan Allah, tidak melanggar hukum Allah. Gampang menerima nasihat. Perjalanan hidupnya, manhaj hidupnya adalah fillah. Gak berani melanggar hukum-hukum Allah itu. Gak berani nyoba-nyoba melanggar hukum Allah itu. Jadi orang baik. Hal yang haram dia tinggalkan, hal yang makruh pun dia tinggalkan. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun dilakukan sama dia. Disiplin, itu orang yang istiqomah. Dan dia jaga betul itu. Dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, sampai dia mati, dia berusaha untuk konsisten, yaitu fillah di jalan Allah. Apapun yang di luar peraturan Allah, dia nggak berani nyoba-nyoba. Ya. Dia nggak berani nyoba-nyoba itu. Bukan diulang-ulang melanggar itu. Nyoba aja nggak berani. Jelas? Fillah. Ghayatu hayatihi, tujuan hidup orang-orang yang istiqomah itu adalah ilallah. Dia yakin dia pasti akan kembali kepada Allah, maka ya, terutama setelah dia balik. Kalau belum balik nggak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau sudah balik, apapun larangan Allah kalau dia langgar, dia akan dapat konsekuensi, yaitu yang disebut dengan dosa. Karena dia sudah dinyatakan bermaksiat kepada Allah, karena dia sudah mukallaf. Maka orang yang istiqomah itu tujuan hidupnya ilallah, dia akan kembali kepada Allah dan dia yakin akan kembali kepada Allah. Maka hidupnya semata hanya mempersiapkan bekal sebanyak mungkin untuk menghadap kepada Allah. Itu orang yang istiqomah. Nah, orang yang istiqomah ini kata Allah, ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Ketika dia menghadapi kematian, para malaikat itu berbondong-bondong turun menemani malaikat Israel. Kalau malaikat Israel tugasnya memisahkan nyawa dari tubuhnya, malaikat-malaikat lain yang berbondong-bondong ikut serta dengan malaikat Israel, itu kerjaannya apa? Disuruh oleh Allah, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang hidupnya istiqomah, yang tidak ngeyel, yang tidak dablek, yang gampang diatur, yang senantiasa berusaha di jalan Allah, yang hidupnya, mabda hidupnya adalah lillah, prinsip hidupnya lillah, manhaju hayatihi, manhaj hidupnya adalah semata di jalan Allah dan dia tidak berani melanggar hukum Allah. Ghayatu hayatihi, tujuan hidupnya semata dia yakin pasti akan kembali kepada Allah, maka kehidupannya diisi untuk senantiasa menyiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah. Summastaqamu, dia bertahan sampai dia mengakhiri hidupnya.
Orang yang lagi begitu, yang seperti ini, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat Israel memisahkan nyawa dari tubuhnya, malaikat-malaikat yang lain memberikan support, memberikan semangat. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kau sedih, apalagi takut. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut dan jangan kamu sedih, sekalipun kau harus berpisah dengan orang-orang yang kau sayangi, sekalipun kau akan meninggalkan apapun yang kau miliki ketika di dunia. Kenapa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat tadi disuruh oleh Allah untuk ngapain? Memberikan kabar gembira bahwa kematian adalah justru awal di mana Allah sudah menyiapkan surga untuk kalian, hei hamba-hambaku yang istiqomah, kata Allah. Maka ketika saya baca dalam beberapa keterangan ulama, ya, ketika malaikat Israel menjalankan tugasnya, yaitu memisahkan nyawa dari tubuhnya, malaikat-malaikat lain yang turun bersama malaikat Israel ngapain? Memberikan semangat, jangan kau bersedih, jangan kau takut, walaupun kau harus mengakhiri hidupmu kamu di dunia ini. Kenapa? Justru sambutlah kematian ini penuh dengan gembira, bahagia dan sukacita. Kenapa? Karena kematian ini awal di mana engkau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu dalam ulama tafsir mengatakan malaikat tadi diberikan kekuatan oleh Allah untuk menunjukkan kepada orang yang sakarat tadi surga yang akan dia masuki. Maka walaupun begitu sakit yang namanya sakaratul maut, tapi dia lupa karena dia sedang menyaksikan indahnya surga yang akan dia masuki. Makanya jangan heran ada orang yang meninggal dunia, dia tersenyum. Ketika sakaratul maut sebetulnya itu sakit, tapi dia bisa tersenyum. Kenapa? Karena dia diperlihatkan oleh malaikat atas izin Allah surga yang akan dia masuki. Sebaliknya kalau dia mati dalam keadaan su'ul khotimah karena kerjaannya melanggar hukum Allah ketika di dunia, susah dinasihatin. Ya, melanggar itu nggak usah dicoba-coba. Apalagi melanggar hukum Allah, nggak usah dicoba-coba. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu nggak akan ada kenyangnya, nggak akan ada puasnya, nggak akan ada berhentinya. Hawa nafsu itu. Bahkan apalagi hawa nafsu terhadap dunia, hawa nafsu terhadap harta. Allah yang bilang kok, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ingat kata Allah, kalau kau sudah dikuasai oleh hawa nafsumu untuk banyak-banyakan harta, untuk hebat-hebatan di dunia, ya, alhaakumut takasur, sudah membuat engkau lalai dan lupa diri, sudah nggak kenal keluarga, nggak kenal saudara, bahkan nggak tahu halal haram. Hatta zurtumul maqabir, sampai kau mati, kau nggak akan pernah berhenti, nggak akan pernah selesai. Kenapa? Hawa nafsu itu, kemauan itu nggak ada batasnya. Sementara kekuatan fisik kita, bahkan jatah umur kita di dunia ini terbatas. Maka tolong jangan coba-coba untuk jadi orang yang melanggar hukum Allah itu. Jangan coba-coba untuk menjadi orang yang susah dibilangin. Itu makin lama semakin, keras kepala kalau belum berhenti. Allah yang bilang hatta zurtumul maqabir, sampai tua, sampai kau mati. Kalau nggak berubah, kalau nggak berhenti dalam mengikuti hawa nafsumu, kau nggak akan pernah berhenti. Karena yang nama kemauan hawa nafsu, ya, itu nggak akan ada cukupnya. Sekarang saya tanya, ayo jawab yang benar. Kalau kamu sekarang maunya punya uang berapa? Ya banyaknya berapa? Berapa banyaknya? Ya sebanyak mungkin kan? Itu baru harta. Hawa nafsu itu nggak akan pernah cukupnya. Oke, itu dimensi kedua, manusia adalah ruh. Nah, ruh kalau sudah dipisahkan
mengerikan. Tapi kalau orang yang mati husnul khotimah, ketika malaikat Israel memisahkan tubuh dari nyawanya, malaikat lain memberikan support, semangat, alla takhafu wa la tahzanu. Bahkan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sambutlah kematian ini penuh dengan sukacita dan bahagia, karena kematian adalah awal di mana engkau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Paham? Tapi sebaliknya, kalau mati usul khotimah, sudah sakarat itu dipisahkan nyawa dari tubuh itu sakit, dipertontonkan oleh malaikat tadi neraka yang akan dia masuki. Sudah dalam keadaan sakaratul maut, nyawa dengan tubuh dipisahkan sakit, dia dilihatkan oleh Allah, ini loh neraka yang akan Anda masuki. Mengerikan, kematian itu mengerikan. Maka saat di antara doa kita, ya Allah, bahkan kadang-kadang kita sering baca ya Allah biha bihusnil khotimah. Itu yang namanya husnul khotimah. Dan itu harus diusahakan. Oke, maka dengerin, kematian adalah bukan berakhir semua persoalan kita hidup di dunia ini. Dengar, kematian bukan berakhirnya semua persoalan kita di dunia ini. Justru kematian adalah awal di mana kita akan mempertanggungjawabkan sekecil apapun kesalahan, dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan kalau kita nggak sempat bertaubat. Dan kematian adalah juga awal di mana kita akan mendapatkan balasan dan ganjaran pahala dari Allah dari segala kebaikan amal soleh yang kita lakukan di dunia. Jadi jangan orang menganggap kematian berakhir semua persoalan. Enggak. Justru disitulah dia awal mula akan mendapatkan balasan dari segala dosa, maksiat, kezoliman yang dia lakukan dan pelanggaran hukum yang dia lakukan. Dan udah nggak bisa ngeles lagi, udah nggak bisa ngebohong lagi, udah. Kenapa? Apalagi nanti di hari kiamat ketika diminta pertanggungjawaban, al yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut manusia semua dikunci oleh Allah, nggak bisa bicara apapun, ngebohong udah nggak bisa apapun. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, yang berbicara ketika itu adalah tangan, ini akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang pernah dilakukan waktu hidup di dunia. Itulah dimensi manusia yang kedua, yaitu pertama jasad nggak dilihat oleh Allah. Yang kenapa? Karena manusia terima jadi dan tidak bisa mengintervensi, ya, nggak bisa mengendalikan kalau bentuk fisik. Yang kedua, roh, nyawa, ini pun akan berpisah dari tubuh kita. Dan kondisinya kalau roh ketika dicabut itu begitu dahsyat dan begitu sakit. Tapi bagi orang yang mati husnul khotimah nggak terasa. Kenapa? Karena selain malaikat Israel turun memisahkan nyawanya, malaikat-malaikat lain pun disuruh oleh Allah untuk memberikan semangat, alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan malaikat itu disuruh mempertontonkan dan melihatkan surga yang akan dia masuki. Subhanallah. Kematian justru awal di mana dia akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mati suul khotimah, banyak dosa yang dilakukan, banyak pelanggaran hukum yang dilakukan, banyak maksiat yang dilakukan, kezaliman yang dilakukan, dan tidak kapok-kapok, diulang lagi, dablek bandel alias kepala batu, dan gak bertaubat. Kalau bertaubat gak ada masalah, dan jangan diulangi lagi. Kematian justru awal di mana dia akan menerima balasan dosa, maksiat, kemungkaran, kezaliman yang dia lakukan waktu di dunia kalau dia nggak sempat bertaubat. Ya, itu dimensi kedua. Dimensi ketiga, nah ini yang dinilai oleh Allah. Walakin yadzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada apa yang ada di hati kalian. Hati kita ini akan dinilai oleh Allah. Apa yang ada di hati kita akan
Kenapa? Karena hati, kata Rasulullah, ya, hati itu menentukan apapun yang ada pada diri manusia itu. Maka sering saya bilang, kalau hati itu manusia, Rasul pernah bersabda, ya, apa kata Rasul? Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wayal qalbu. Ya, dalam tiap diri manusia ada yang namanya qalbun, hati. Kalau hati itu baik, bersih, benar, enggak macam-macam, insya Allah segala yang keluar dari tubuhnya, ya, bukan hanya pikirannya saja, ucapannya, tindakannya, kebiasaan hidupnya, karakter dan sikapnya pun akan positif. Tapi wa idza fasadat, kalau hatinya rusak, susah dikasih tahu, susah dinasihatin, keras kepala, rusak dengan kesombongan, rusak dengan kikir, rusak dengan nggak peduli terhadap apapun yang ada pada orang lain, yang diikutin cuman egonya, yang diikutin cuman hawa nafsunya. Kalau hatinya rusak, ngeri, fasadat sairu amalihi. Ya, fasadal jasadu kulluhu. Semua tubuhnya akan rusak dan semua apa yang dilakukannya pun akan negatif. Maka jangan coba-coba untuk menjadi orang yang merusak hati kalian. Paham? Ngerti? Hati ini menentukan. Maka kata Agib, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Hati kita kalau kita kotori, rasanya sulit kita akan mendapatkan cahaya dari Allah dalam kehidupan kita. Nur dari Allah, keberkahan dari Allah sulit kita dapatkan kalau hati kita kotor. Jagalah hati, jangan kau nodai. Kalau hati kita ini kita nodai, ingat, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Kita sulit akan mendapatkan lentera. Kita akan sulit mendapatkan lampu yang menerangi dalam perjalanan hidup kita. Jadi gelap dan terangnya perjalanan hidup kita itu dimulai dari apa yang ada di hati kita. Makanya itu dalam Islam, iman itu letaknya di hati. Ya, apa? Iman itu letaknya di hati. Anda kotor, ngeri. Yang mengerikan kalau dia menikmati perbuatan yang enggak benar itu. Jelas? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.